Bapak, kita telah mengadakan training terkait tentang bagaimana cara menjalankan bisnis one more yang benar dan cara menghasilkan income yang maksimal. Oke, pada training hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjalankan one more dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan seperti biasa, training ini akan dibawakan oleh Bapak Direktur Marketing kita, Bapak Insinyur Haji Arianto Hidayat. Beliau akan membawakan materi kita pada siang hari ini. Jadi sembari menunggu training kita akan mulai saat ini, ayo undang sebanyak-banyaknya tim Bapak Ibu dan bisa kita mulai trainingnya. Untuk membantunya juga agar mungkin kita bisa saling sapa di kolom chat ketikkan nama Bapak Ibu dan juga asal kotanya biar kita bisa saling kenal juga ya. Oke, sepertinya Pak Ari apakah sudah ready Pak? Oke, Igo. Oke, siap. Oke semuanya, saya mohon bantuannya. Mohon ketikkan angka 1 miliar untuk menyambut Bapak Direktur Marketing kita, Bapak Insinyur Haji Arianto Hidayat. Kepada Pak Arianto kami persilakan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Igo ya. Berikan aplaus terbaik untuk Bang Igo ketikkan 999 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Selamat siang dan semoga kita semua selalu sehat dan uh, dalam lindungan Allah ya. Saya sudah lihat ini ada The Master Bapak Suprapto nih. Wah, pas betul dia di tengah saya ini aja jadi di layar saya pas sekali dengan Mas Prapto ya juga Bapak Ibu yang lainnya. Jadi kita bertemu lagi dalam training rutin yang kita adakan. Jadi setiap hari Rabu. Jadi teman-teman bisa catat bahwa insya Allah setiap hari Rabu jam setengah 2 kita akan mulai lakukan training ini secara rutin ya. Nah, memang di awal ini saya sendiri yang akan tampil, tapi insya Allah mulai bulan depan pada saat kita ngomong di sesi produk, saya akan libatkan dokter ya, rencana dokter Mariati ya dari Boyolali nanti yang akan menyampaikan ya. Nah, teman-teman semua mungkin sudah banyak yang ikut dalam grup elit ya yang kita buat. Jadi kita sudah membuat grup baru yaitu grup elit yang memang nanti kita akan buat grup ini merupakan tim inti dari leader-leader One More untuk benar-benar kita menjalankan dengan benar ya. Nah, benar itu artinya kita dulu menjalankan sesuai dengan marketing plan-nya, sesuai dengan produknya gitu ya. Karena saya sampaikan bahwa produk berbeda karena nanti target marketnya berbeda gitu. Jadi tidak semua sama. Jadi ada yang misalnya ngomong, Pak, kita kompetitor dengan perusahaan A, belum tentu ya, karena itu kita akan lihat sebenarnya ya mungkin dari sisi network marketingnya, tapi sebenarnya tidak langsung karena pangsa pasar, target market yang disasar itu berbeda gitu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kalau beberapa dari Anda dulu misalnya pernah bareng dengan saya di salah satu perusahaan, nah itu target marketnya berbeda. Karena dari sisi harga gitu ya, dari sisi teknologi produk itu mestinya itu tidak kompetitor langsung, ya dia sama-sama network marketing, tapi target marketnya berbeda. Ya, itu artinya tidak kompetitor. Jadi kita tidak selalu bahwa sebuah perusahaan yang bergerak. Nah, contoh nih, saya mencontohkan begini. Sama-sama menjual mobil, ya, tapi itu beda misalnya Toyota dengan Mercy itu tidak kompetitor gitu. Ya kan? Toyota dengan Mercy apalagi kalau divisinya Avanza dan Innova itu tidak kompetitor dengan Mercy. Apalagi misalnya kita ngomong mobil-mobil seperti Ferrari dan lain-lain. Artinya itu bukan kompetitor. Dia sama-sama jual mobil
tapi tidak akan bersentuhan di pasar karena memang target marketnya berbeda. Ya, nah contoh ini konsumennya itu lain gitu. Nah, walaupun di Indonesia ini saya pernah waktu itu Bob Sadino yang ngomong pada saat saya masih kuliah. Jadi dia bilang bahwa Indonesia ini kita belajar marketing dimanapun kadang-kadang tidak pas gitu. Kenapa sebabnya? Karena konsumen di Indonesia ini, customer di Indonesia ini kadang-kadang tidak logik. Ya, contohnya begini, mereka misalnya yang biasa beli tas Hermes, ya, misalnya beli Louis Vuitton dan lain-lain itu, ya artinya harganya bahkan ratusan juta, itu tidak ada masalah beli tas, beli dompet, bahkan dia harganya puluhan juta. Tapi pada saat dia beli soto gitu, selisih 1.000 perak, tahu-tahu dia milih beli soto di mana gitu ya kan. Nah itu tidak rasionalnya begitu. Jadi bahkan pernah sekali waktu itu kan Bob Sadino itu buka Kemcik ya di Kemang itu gitu ya. Kemcik itu pertama masih zaman setahun 90-an saja, 94 95 itu dia jual kangkung itu bisa 30.000 rupiah gitu. Kangkung pada saat itu harga kangkung baru 1.000 rupiah. Dia jual sudah harga segitu. Tapi beliau heran pada saat dikasih diskon gitu. Harga kangkung itu cuma 3.000, nggak ada ibu-ibu yang beli gitu. Padahal sebelumnya ibu-ibu itu rela antri, waktu itu hidroponik ya, untuk membeli kangkung itu. Tahu-tahu pas dikasih diskon nggak ada yang beli. Akhirnya dia tanya, Bu, kenapa waktu kangkung saya diskon nggak dibeli? Dia bilang, padahal kan yang diceritakan oleh Bob Sadino itu kangkung beliau itu bersih gitu, vitaminnya bagus, segala macam, higienis dan lain-lain. Ternyata ibu-ibu itu tidak beli karena itu semua. Mereka beli kangkungnya karena harganya 30.000. Ya, nah itu enggak di konsumen di negara lain tidak mungkin ada begitu gitu. Jadi dia beli sesuatu karena harganya. Ya, nah sama di Indonesia itu kan banyak orang beli produk gengsinya saja gitu. Nah, tapi kita tidak begitu, kita benar-benar belajar bagaimana caranya supaya kita bisa memasarkan produk dengan cara yang benar ya. Nah, saya sudah sampaikan waktu itu ada 8 langkah itu ya. Yang pertama impian, yang kedua pakai produk ya, yang ketiga buat daftar nama, dipilah dan lain-lain, kemudian kita presentasi ya. Nah, jadi ada 5 langkah dasar, kemudian nanti ada 3 seandainya memang kita kepingin passive income gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa jangan dulu cerita passive income kalau kita belum bisa active income ya. Dan di bisnis apapun, apalagi network marketing, ya kadang-kadang belum apa-apa orang sudah cerita passive income. Kalau saya mengistilahkan begini, terutama untuk Anda yang baru. Jadi kadang-kadang para leader yang bergerak di bisnis seperti ini, dia terlalu cepat gitu. Mereka tidak sabar bahwa semua orang yang mereka rekrut atau yang kita rekrut, kita kepingin mereka itu langsung S3 gitu. Padahal harusnya kurikulum belajar itu di mana-mana. Kan ada TK, ada SD, SMP gitu. Nah, artinya level mana dulu orang yang kita rekrut, sepotensial apa dia, maka dia harus melewati fase-fase itu gitu. Ya, nah jadi itu yang saya maksudkan bahwa bagaimana cara menjalankannya dengan benar. Dan tadi kekuatan bisnis ini letaknya adalah pemrograman otak bawah sadar. Sehingga apa yang kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan saja, seperti kita siapa yang bisa naik sepeda motor gitu. Jadi itu kan sudah otomatis saja, begitu Anda duduk di sadel itu, kemudian kita nyalakan kontak, kita nyala gas jalan dan dia jalan. Yang bisa nyetir mobil pun begitu. Anda tidak perlu lagi mikir. Nah, begitulah bisnis ini diprogram. Ya, akhirnya hari-hari kegiatan kita itu sudah terprogram. Nah, makanya kunci bisnis ini adalah sederhana. Ingat ya, bukan mudah tapi sederhana. Jadi tidak mungkin dia mudah karena yang ditawarkan adalah penghasilan tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda bercita-cita kepengen dapat yang mudah terus hasilnya besar, itu salah gitu. Tapi dia sederhana, butuh konsisten, butuh disiplin. Kemudian apa yang kita lakukan itu kita ajarkan ke orang-orang yang kita ajak untuk bergabung, istilahnya kita rekrut gitu. Nah, ingat, karena kita mau menduplikasikan, mengajarkan, maka kita memastikan dulu bahwa
apa yang kita lakukan itu adalah benar, ya. Sebelum diduplikat, maka masternya harus benar. Nah, sekarang ini kita ngomongnya adalah masternya harus benar. Dan karena dia harus dibuat sederhana, maka kadang-kadang apa yang dilakukan itu sepertinya masa begini sih gitu. Tapi percayalah teman-teman, bisnis ini sudah jalan lebih dari 50 tahun bahkan 60 tahun ya. Anda sudah tahu salah satu yang awal-awal ya, saya sebutkan inisial saja namanya MW gitu. MW itu sudah lama sekali kan. Dan rata-rata kalau untuk support system orang belajar dari perusahaan itu gitu ya. Nah, karena mereka dulu memiliki support system yang sangat kuat ya. Tetapi ada kelemahan di perusahaan ini dulunya. Nomor satu, penghasilannya kecil gitu ya. Kemudian memang kalau ndak oke banget kita ndak bisa berhasil di situ gitu ya. Nah, baik. Jadi kita hari ini ya, jadi kemarin itu mestinya kan ini bertahap, tapi kemarin kita masukkan sesi marketing plan supaya teman-teman bisa melihat berapa besar potensi yang bisa kita dapatkan dan bagaimana unggulnya marketing plan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain ya. Nah, sudah siap ya. Jadi kita mengulang dari langkah pertama ya, karena kenapa impian ini diperlukan? Karena dengan impian inilah makanya kita bersedia, nanti Anda bersedia keluar rumah ya. Mungkin yang saat ini Anda sudah cukup mapan misalnya, Anda mau menjalankan ini, apalagi yang kurang mapan. Nah, sekarang bagaimana impian itu? Oke, Bang Igo bisa ditampilkan Oke, slide-nya ya. bagus. Sebentar ya, Pak. Nah, Bang nanti Igo. saya akan cerita sedikit ya. Mungkin juga bisa jadi banyak. Saya menceritakan diri saya sendiri dan karena saya harus sampaikan One More ini ya, baik secara produk maupun secara bisnis, salah satu market yang sesuai adalah marketnya itulah ya diri saya sendiri gitu ya. Kalau nanti saya ceritakan ke teman-teman, jadi salah satu yang bisa Anda cari gitu adalah orang-orang yang mungkin latar belakangnya seperti saya gitu ya. Karena saya dulu begitu, waktu saya mengenal bisnis network marketing ini, posisi saya adalah pimpinan perusahaan yang masih aktif gitu ya. Kita juga punya usaha dan tidak lagi bangkrut gitu ya. Karena banyak orang selama ini selalu kalau yang ditampilkan berhasil di bisnis seperti ini dia pengusaha tapi bangkrut gitu ya. Atau orang yang lagi nganggur. Itu yang saya bilang, One More tidak untuk begitu gitu. Tapi memang benar kalau kita dalam posisi lagi sulit itu kadang-kadang ada kekuatan dalam diri, momentum besar untuk berhasil. Tapi yang terbaik itu jadi sedia payung itu sebelum hujan, bukan setelah hujan baru kita beli payung gitu. Gali sumur sebelum Anda haus ya. Jangan setelah haus gali sumur, kita meninggal artinya tuh. Jadi membuat bisnis itu, nah ini saya terutama untuk Anda yang saat ini masih bekerja ya, atau Anda sedang punya bisnis dan baik-baik saja. Boleh Anda ketik angka 9 untuk saat ini Anda masih bekerja, jadi One More ini masih menjadi usaha sampingan buat Anda ya. Ya, lebih tepatnya bisnis kedua. Atau Anda saat ini punya usaha tertentu atau misalnya dokter masih praktek gitu dan Anda menaruh One More ini kasarnya berhasil ayo enggak sudah gitu. Nah, saya akan memberitahu kepada Anda supaya dia berhasil apa yang harus Anda lakukan. Oke, 2 orang ya. Oke. Ya, ada lagi. Nah, ya. Nah, jadi rata-rata orang ya memang masih menempatkan nanti bisnis ini di bisnis kedua atau pekerjaan kedua. Artinya saat ini mereka masih aktif, baik dia bekerja sebagai staf-staf biasa atau dia sudah mulai menjadi manajer baru gitu atau dia bahkan sudah di top manager atau kepala dinas kah atau apa gitu ya. Seperti itulah artinya dia sudah tinggi, penghasilannya lumayan ya dan dia baik-baik saja gitu. Nah, baik. Jadi yang pertama adalah impian ya. Nah, impian teman-teman. Oke, Bang Igo coba diklik impian ya.
Nah, impian ini di bisnis seperti ini dia menjadi hal yang penting. Nomor satu, kenapa? Karena modalnya kecil gitu ya. Modalnya kita ini kan sangat kecil gitu ya. Nah, makanya semua perusahaan, nah ini harus Anda garis bawahi bahwa semua perusahaan ya yang dia network marketing, maka mereka pasti akan ngomongkan tentang Anda harus punya impian, kita harus punya impian ya. Kenapa? Karena dengan punya impian ini nanti Anda akan melakukan bisnis ini dengan jauh lebih efektif ya. Nah, impian ini nanti ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, hari ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana sih caranya supaya Anda bisa menemukan impian itu. Karena satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis network marketing itu namanya dream building ya. Dream building. Jadi bagaimana kita membangkitkan atau menggali dream kita dulu, kemudian kita perkuat dan kita wujudkan ya. Nah, yang kedua, bagaimana Anda melakukan dream building ini kepada tim-tim inti Anda. Ya, nah makanya kadang-kadang ya, karena apalagi kalau Anda sering ikut acara atau nanti Anda hadir di offline ya, akhirnya kita tuh standar kan nomor satu bayar hutang, akhirnya kan menghajikan orang tua, ya kan, apa beli sepeda motor, beli mobil. Nah, tapi hari ini Anda temukan impian Anda dan Anda buat buku atau dia lembaran besar boleh gitu, Anda tempel di dinding, boleh di balik pintu lemari, begitu Anda buka setiap hari, itu Anda lihat. Dan dengan itu insya Allah Anda akan mendapatkan momentum besar dalam menjalankannya. Nah ini ya, cari impian yang sesuai dengan yang benar-benar Anda inginkan. Ya. Nah tetapi tentu saja untuk Anda yang masih baru, oke, saya tanya dulu siapa yang memang baru pertama kali mengikuti bisnis seperti ini, atau Anda cukup barulah di dunia network marketing. Tolong ketik saya begitu, yang masih baru gitu ya. Silakan diketik di kolom chatnya. Oke, ada lagi. Oke, 3, 4 misalnya, 5, 6, 7 ya. Nah, oke. Sekarang cukup banyak ya. Nah, saya tunjukkan sedikit. Nah, atau karena ini kebetulan saya lagi di ini, saya bisa tunjukkan dream book saya ya. Nah, ini bagaimana cara membuat dream book ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan, waktu itu saya memulai bisnis ini, saya masih bekerja sebagai pimpinan sebuah perusahaan besar ya. Rasanya tidak ada masalah, saya diajak bisnis begini. Dan saya menganggap bahwa wah ini lucu-lucuan saja gitu. Artinya benar nggak ada masa depannya gitu. Ya kemudian jalan seadanya saja. Ya istilahnya itu kalau ada waktu luang ya. Nah, karena saya terjun di bisnis ini waktu itu adalah karena mau bantu istri saya saja ya. Nah gitu. Dan itu nah, saya tunjukkan ini. Jadi di awal-awal saya buat dream book ini ya, impian saya cuma nyenengin istri gitu ya. Ini kenapa nanti saya tidak tampilkan, kelihatan ini misalnya. Nah ini foto yang saya tampilkan di dream book saya ya foto istri saya gitu tuh. Ya. Nah itu kenapa saya tidak share karena posisinya waktu itu sekarang istri saya pakai hijab ya. Jadi saya tidak tampilkan gitu. Artinya waktu itu menyenangkan istri saya saja ya. Tapi dengan itu saja saya sudah mau tuh memberikan daftar nama pribadi saya ya, karena namanya istri kan. Jadi kalau kita memang mau bantu, saya yakin banyak di sini yang cuma pengen menyenangkan pasangan, terutama bapak-bapak ya. Atau Anda sebagai ibu gitu, kepingin suami Anda jalan tapi suami Anda belum mau jalan kan gitu. Tapi saya tahu nih beberapa nama mungkin ya karena dia lihat istrinya serius, dia mulai mau jalan. Nah, tetapi kemudian saya menemukan beberapa dream
yang dengan proses itu membuat saya serius. Oke, Bang Igo bisa ditampilkan fotonya, Bang Igo? Mulai dari halaman 1 ya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, ini dream book ini saya buat tahun 2005 mungkin ya. 2005 atau 2006 gitu ya. Nah, di situ Anda lihat ya kan, kiat cerdas merencanakan pensiun usia 40. Ya, nah ini kalau misalnya ada yang Anda masih cukup muda dan Anda pengen pensiun muda, ya salah satu buku yang dibaca oleh orang network marketing kan pensiun muda, pensiun kaya, ya, Business Tool. Nah, memang kita harus membaca untuk mengupgrade diri. Nah, ini dilihat ini. Nah, kalau ditanya ini ya, Bang Igo pun saya cerita sedikit nah Bang Igo ya ini ya kenapa Richard Gere gitu ya. Usia saya sekarang kan 55 tahun. Jadi bintang-bintang filmnya satu Sean Connery harusnya di samping ini gitu loh. Jadi bintang top dunia tapi nggak banyak masalah gitu. Ya kan? Mereka populer, punya uang. Nah, terus itu tuh ada foto orang masih berangkat kerja digandolin oleh anak-anaknya gitu. Ya, nah saya nggak mau artinya waktu itu saya mengenal ini umur berapa ya? Kira-kira 35-an gitu. Jadi saya ngomong waktu itu, tapi dari awal saya itu sudah ngomong life begin at 40. Artinya kalau umur 40 saya tidak mau tergantung pada siapapun lagi ya. Jadi kalau Bang Igo sekarang umur berapa, Igo? Ya. 30, Pak. 30. 30, masih ada waktu 10 tahun untuk Anda. Nah, kalau Anda sekarang 50 sebelum 60 karena bisnis seperti ini itu eh, sudah terukur. Kita sendiri yang menentukan kita mau berapa tahun. Nah, waktu itu setelah saya paham, saya memasang waktu 5 tahun untuk saya bisa mencapai peringkat yang saya inginkan dengan penghasilan yang saya harapkan waktu itu 100 juta lah setiap bulan kami suami istri gitu ya. Nah, di sini saya tulis. Nah, ini foto ini ya, teman-teman sekalian. Ini apa ya, office boy tapi sebenarnya nggak boy gitu. Udah tua banget ya, udah umur 65 tahun waktu itu. Saya masih pimpinan perusahaan di Medan ya. Nah, yang sebelah kanan ini pegawai yang paling tua gitu. Kenapa? Saya tidak pingin masih sudah tua masih bekerja gitu ya. Tergantung dengan orang. Ya, di sini. Ini dream saya. Nah, gara-gara ini saya apa ya? Kan waktu itu kerja jadi pimpinan perusahaan. Pulang kerja saya presentasi gitu. Jadi karena pimpinan perusahaan kan banyak orang yang ketemu saya gitu. Nah, jadi saya manfaatkan kalau ketemu gitu mereka kan tanya, ada yang melamar kerja, ada yang apa. Saya biasanya ngomong, oke, nanti aja ketemu saya setelah jam saya pulang kantor gitu. Ya, nah itu yang oke, slide berikutnya, Bang Igu. Slide berikutnya. Nah, ya, teman-teman. Nah, ini caranya ya, maksud saya Anda bisa lihat nanti silahkan. Tuh, Haji 2007. Sebetulnya ya dengan pekerjaan ya, dengan kondisi keuangan kita waktu itu saya bisa naik haji itu masih bujangan. Saya ingat betul saya mau naik haji tahun 97 gitu. Waktu itu saya masih belum nikah. Ya, nah tapi gara-gara zaman dulu kan, jangan dulu Pak katanya, masih banyak mau berbuat dosa segala macam lah ya. Terus ini akhirnya tertunda gitu. Nah, salah satu poin besar yang saya dapatkan di bisnis network marketing ini adalah kesadaran spiritual gitu. Dan saat itu tadi saya sampaikan saya buat dream book ini 2006 ya. Saya langsung tulis haji 2007 gitu. Saya langsung daftar. Ya, bukan masalah uangnya tetapi momentum untuk mengejar haji ini. Tapi Anda lihat di situ jelas sekali angkanya berapa, cara daftarnya berapa ini. Beginilah harusnya dream book itu dibuat gitu. Beginilah Anda buat. Jadi siapa yang salah satu impiannya pengen naik haji atau umroh? Coba tolong ketik angka 1. Siapa yang kepengen naik haji atau umroh? Anda ketik angka 11111 ya. Oke, ya. Silakan ya. Nah, oke. Nah, saya yakin semua yang muslim pingin ini ya. Begitu juga misalnya Anda Kristiani, mungkin Anda kepingin ke Vatikan, mungkin Anda ingin ke Yerusalem atau apa ya. Artinya wisata spiritual. Mungkin misalnya ada yang Hindu mau ke India, ke Sungai Gangga dan lain-lain ya. Nah, Anda tempel ini ya
Nanti sudah dapat satu ini saja, ini sudah cukup insya Allah dream Anda. Ya. Dan di One More ini dream jangka menengah saja. Ya, ini bisa Anda lakukan tahun ini juga kalau untuk umroh. Ya. Karena biaya umroh itu kan 35 juta, anggaplah 40 gitu. Ya. Ya kalau saya sampaikan, kalau saya misalnya di One More, pasti saya akan merekrut misalnya 20 paket gold gitu. Artinya kalau kita bisa merekrut 20 paket gold dalam 2 bulan, ya, ingat satu paket gold Anda dapat fast star harian 2.750.000. Otomatis kan itu sudah 50 juta lebih. Artinya kalau Anda punya cita-cita umroh, itu bisa Anda dapatkan dalam 2 bulan. Ya, brother, sister, di bisnis One More ini sesimpel itu. Dan insya Allah itu hari ini Anda closing, besok uangnya masuk. Hari ini Anda closing, besok Anda masuk. Kalau dream Anda itu Anda tempel tapi seperti ini. Anda daftar, Anda cari di mana, dan Anda kejar. Ya, itu impian jangka pendek. Atau, nah contoh nih ya, ada teman-teman yang pengen jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan ya? Dan ke Eropa. Anggap kita kan otomatis kita akan ke Turki di acara Vision Day gitu. Ya, nanti kami akan lihat dengan perkembangannya, bisa jadi nanti Vision Day itu kami akan keluarkan promo bagaimana bisa gratis pergi ke Turki. Ya, nanti kita jalan-jalan dan Anda doakan nanti untuk Anda yang sudah pernah ke Turki, mudah-mudahan tahun ini kita plus-plus gitu. Turki plus Paris misalnya, Turki plus Belanda atau Turki plus beberapa negara Eropa lainnya. Nah, itu nanti kalau kemarin saya lihat misalnya di grup elit itu perkembangannya begitu dan semakin menggulung, insya Allah kita akan buat itu. Nah, jadi saya lihat di sini nih ada yang menjalankan bisnis ini untuk asik-asik saja ya. Ya, saya ingat tuh pokoknya kenapa saya sering sebut Cici Nana misalnya ya, Mbak Caca, ada Mbak Lulu, ada Mbak Ana gitu ya. Karena saya lihat ini beliau-beliau ini kan apa ya, secara pekerjaan sudah ada, bisnis lain mungkin sudah ada gitu. Tapi seneng ngumpul dengan teman-teman nih. Ya, jadi Anda tulis aja di sini nih. Jalan-jalan bareng ke Turki misalnya. Nah, nanti Anda tulis aja di situ misalnya. Plus Paris plus apa. Nanti Anda bilang ke kami deh. Misalnya Anda ke Turki ikut, ya syukur-syukur kalau nanti seperti saya sampaikan, kita perusahaan akan buat itu. Turki plus Paris gitu. Kalau enggak nanti kan habis Anda ikut Vision Day, Anda ke Paris gitu. Persoalannya kan cuma yang penting uangnya ada gitu, ya kan? Nah, tapi kami mengajak jalan-jalannya berisi gitu ya. Jadi contoh misalnya Anda rekok gitu. Anda rekok di Turki itu misalnya peringkatnya double diamond. Nah, Anda bayangkan nanti bagaimana kebahagiaannya, nanti ditulis di sampingnya, Anda tempel lagi, Anda jadi pembicara dihadiri 3.000, 4.000, bahkan 10.000 orang. Nah, kebetulan ya misalnya yang saya tahu, misalnya Mbak Caca sudah pernah ikut public speaking, bahkan jadi trainer public speaking. Nah, sekarang dream-nya dinaikkan gitu. Nah, ini yang tidak saya sebut namanya, misalnya Mas Prapto lah gitu. Mas Prapto misalnya sudah pernah jadi leader di perusahaan lain, tapi waktu itu skalanya Asia. Sekarang di skalanya Eropa gitu ya. Jadi tulis di sini sekalian, karena tadi kan mau haji umroh gitu. Umroh haji pulangnya ke Turki gitu. Ya kan, karena kalau umroh itu waktu berangkat kita yang tentukan, yang penting ada uangnya. Nah, kita Vision Day itu insya Allah bulan Oktober. Nah, jadi nanti Mas Prapto kejar nih. Tapi tempel dulu dream ini. Ya, tadi ada Juhri misalnya ya. Bang Juhri. Sama, sekalian nanti dapat jodoh gitu. Dapat ini, ya nggak apa-apa ya. Saya sebutkan nama-nama ya. Maksudnya supaya mungkin dari acara ini Anda dapat dream. Untuk Anda bisa jalan lebih ngebut. Supaya Anda bisa mengeluarkan energi itu. Nah, saya terus terang ya. Tidak jalan network marketing pun waktu itu saya bisa pergi haji ini teman-teman ya. Tetapi ini jadi pendorong saya. Setelah ini saya tempel, kami langsung daftar nih ya. Tetapi ternyata di 2008 ya kita nggak bisa. Akhirnya kami umroh 2008, haji 2009 gitu ya. Nah itu hal yang ya saya hitung. Artinya
Dan benar kami haji umroh itu memang dari uang ini gitu, dari uang network marketing itu gitu ya, yang dulu saya ikut gitu ya. Nah itu umroh Turki sama istri. Nah itu tulisannya ya Juhri. Jadi dapat istri kan paket komplit lah ibaratnya. Nah tapi saya harapkan benar-benar ditempel. Anda baca doa ya, nanti Anda tahajud, istikharah, lakukan semua. Ketuk pintu langit, lakukan supaya energi itu dapat ya. Jadi apa, nikah dulu atau umroh dulu ya, nikah dulu, nggak enak nanti pergi umroh belum sah gitu ya. Ya intinya begitu ya. Jadi kita harus harus supaya lebih maksimal. Nah bayangkan nanti sudah umroh ke Turki naik panggung lagi misalnya, Juhri. Wah itu kan nanti si istri yang baru ini kan akan sangat bangga dengan Anda gitu. Wah ini saya tidak salah pilih nih gitu. Nah ini saya kebetulan ngomongnya Bang Juhri, tapi saya yakin ada yang sama nih lagi proses cari pasangan. Ya, nah untuk teman-teman ya, yang saya sampaikan cari pasangan itu bukan cuma yang belum nikah ya, artinya yang saat ini statusnya single gitu, walaupun dulunya pernah nikah juga sama ya. Jadi Anda melakukan ini dengan benar, maka tadi ya, oke, selanjutnya slide berikutnya, Bang Igo ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, ingat ya, tadi saya sampaikan teman-teman, saya kebetulan waktu itu direktur perusahaan besar, ya. Jadi saya ndak nulis di sini nih, bayar utang misalnya ya kan, beli motor ya. Yang tadi saya sampaikan kebetulan, nah saya memang mengajarkan teman-teman untuk menggarap pasar ini gitu. Ini foto saya di Sydney ini, foto saya di Sydney. Memang nanti banyak karena keluar negeri waktu itu buat kami suami istri udah biasa. Nah di situ tulis tuh umur boleh tambah tua tapi tetap awet muda. Awet muda membuat kulit tidak keriput, hidup sehat. Nah, tapi di bawahnya populer dan penuh cinta. Nah, sebetulnya di bawah ini ada foto kami berdua gitu. Itulah kenapa saya potong karena tadi istri saya Ibu Desi belum pakai hijab ya. Nah, tadi jadinya yang tadi saya sampaikan misalnya saya contohkan Mbak Caca tadi ya. Ada enggak Mbak Caca ya di sini ya? Karena tadi saya belum lihat namanya. Tapi saya baca Mbak Lulu tadi. Artinya di situ karena saya melihat bahwa dengan bisnis ini saya bisa jadi pembicara di sebuah seminar dan itu kejadian. Waktu itu 17.000 orang saya jadi pembicaranya. Waktu saya pertama break di peringkat yang saya inginkan, itu tidak sampai 2 tahun. Waktu itu saya jadi pembicara di Cikarang itu mungkin 7.000, 8.000 orang dan itu levelnya direktur perusahaan gitu ya. Yang memang omongan kita bisa memotivasi orang gitu ya. Nah ingat sekali lagi yang saya tampilkan ini adalah dream book-nya saya, level saya, dan insya Allah market inilah yang kita cari sesuai dengan produk kita gitu. Jadi seperti ini. Nah buat teman-teman juga saya mengupgrade, ayo mulai kita bermainnya sudah tidak cuma dream-dream yang kecil ya. Jadi untuk teman-teman leader Anda harus buat dream book baru sehingga keluar potensi diri terbaik pada saat dulu Anda memulai bisnis ini. Karena itu sudah lewat gitu. Kalau Anda tidak upgrade, maka Anda tidak akan mengeluarkan potensi terbaik. Ingat, manusia ini sangat jarang mengeluarkan potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini tapi ingat ya, ini dream book saya tahun 2004 2005. Kalau sekarang sudah enggak ini gitu ya. Nah, itulah kenapa misalnya saya milih jadi manajemen misalnya. Oke, selanjutnya Bang Igo. Foto selanjutnya. Nah, ya, keliling dunia. Tadi ingat, kami sudah sering keluar negeri, tapi yang saya cantumkan ini yang jarang-jarang nih. Maldives ini belum terkenal waktu itu, tapi sudah mulai dikenal. Kalau sekarang kan sudah banyak orang pergi ke sini, ya. Ini di Brazil nih, ya kan? Nah, ini Anda lihat ini kan di Inggris di mana ini tempat-tempat khusus yang memang tidak banyak orang. Artinya kalau orang pernah ke sini maka jadi salah satunya karena kita sudah biasa ke luar negeri waktu itu saya pingin pergi ke tempat-tempat yang khusus plus tadi bersama istri dan anak-anak misalnya. Karena dulu misalnya ke sini ini dalam rangka pekerjaan kantor
ya bersama teman-teman kantor gitu ya. Oke, selanjutnya Bang Igo. Selanjutnya, nah ini ya rumah yang, nah ini sekali lagi dulu ya, ini jadi ya namanya kita lagi umur segitu itu, jadi ini dulu bayangan rumah yang kami kepingin tuh. Luasnya di atas 1.000 meter persegi, ruang tamunya, ini dalam kamar mandinya, ini segala macem lah ya. Jadi waktu itu memang kita kejar ini gitu. Makanya alhamdulillah kita tinggal dulu rumahnya di atas 800 meter persegi. Oke, lanjut Bang Ego. Ini saya tidak bahas terlalu lama. Ada lagi fotonya. Nah, harus ada kolam renang, begitu dulu pokoknya ya. Ada balai-balai begini. Nah, tapi sekali lagi, nah sekarang ya dengan usia, dengan apa kebetulan yang saya sering sampaikan, saya banyak ke masjid, alhamdulillah itu akhirnya yang ini sudah tidak lagi jadi apa prioritas buat saya. Tapi waktu itu, nah itu jadi dream itu tidak ada salahnya teman-teman. Silahkan saja karena dream itu menyangkut diri kita masing-masing ya. Jadi pertama dream itu untuk diri Anda. Nah, kalau tidak nemu untuk orang-orang yang Anda cintai, misalnya tadi orang tua. Nah, juga saya mengingatkan begini. Kadang-kadang ada yang nulis begini kan, menghajikan orang tua padahal Anda belum haji. Nah, itu diperbaiki dreamnya. Karena haji itu wajib untuk diri kita sendiri. Menghajikan itu tidak wajib. Kalau Anda sudah haji, baru Anda menghajikan orang tua. Itu benar gitu. Karena kalau ajal belum tentu kan. Siapa yang yakin bahwa Anda nanti masih hidup, orang tua Anda sudah meninggal. Karena ajal kan bisa jadi tahu-tahu kita meninggal duluan. Sementara kita belum haji. Nah, jadi itu salah. Artinya Anda dulu haji, kalau Anda sudah haji, baru nanti menghajikan orang tua. Di next dream berikutnya, ya. Oke, Bang Igu, lanjut. Nah, ya, jadi ini sudah jangka panjang. Makanya kalau saya lihatkan di album ini saya ada selisih 4 halaman gitu. Karena sebenarnya beberapa foto yang mau saya cari tapi tidak ketemu. Tapi memang terus terang sulit. Makanya saya nggak ada gambar mobil. Karena kebetulan waktu kami jalan itu sudah mobil yang kesekian puluh untuk kita. Jadi agak sulit nyarinya mobil apa gitu ya. Terus saya juga punya mobil dinas. Jadi saat itu belum terlalu penting. Oke, selanjutnya Igo. Ini jangka panjangnya ya. Anda lihat, saya pengen punya yacht gitu ya. Tuh, limosin. Nah, inilah impian masa muda. Karena saat buat ini umur saya masih 34 tahun. Ya. Nah, jadi masih dominan yang begini, tapi boleh gitu. Karena memang kalau masih muda, cita-citanya sudah terlalu misalnya pengen bangun masjid segala macam, itu yang membuat jadi kurang greng gitu. Karena masih muda itu memang tidak begitu gitu, ya kan? Artinya ego itu harus dihargai. Contoh nih, Anda dapat bonus ya. Jalan-jalan misalnya, nonton ya itu penting juga gitu. Anda harus juga menghargai, memberikan apresiasi terhadap diri pribadi. Contoh nih begini nih. Anda kerja keras, jalan-jalan misalnya. Jangan nanti contoh dapat duit 500 juta semuanya langsung beli tanah gitu. Ya tahu-tahu meninggal kan repot gitu. Bukan begitu cara menikmatinya. Jadi ada untuk jalan-jalan, boleh gitu. Ya kan ada mau misalnya beli Anda suka apa gitu, beli sepatu yang mahal, beli baju yang mahal, itu boleh gitu. Ya, jadi karena dalam agama juga begitu. Ya, artinya tuh ada di dunia Anda nikmati, tapi jangan lupa Anda persiapkan untuk akhirat. Ya, karena kalau nanti Anda tulis yang bagus semuanya misalnya bangun masjid, memberi anak yatim ya, akhirnya nggak jalan gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan ya. Oke, berikutnya Bang Ego, ada lagi nggak ya? Ah iya, kalau nggak salah berikutnya nih mobil 2 pintu dan lain-lain. Nah, tapi ini dulu ya. Nah, oke. Selanjutnya masuk ke materi lagi. Nah, jadi teman-teman begitu caranya ya. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk ayo buat dream book ini ya. Karena inilah yang akan menjadi apa namanya? Kekuatan pada saat lagi males gitu. Pada saat Anda lagi ngapain sih gitu. Jalan, apalagi lagi dibujuk-bujuk oleh orang yang sudah jelas-jelas ya kan
sudah tidak lagi bersama kita gitu ya kan. Nanti dia mengiming-imingi sesuatu yang belum jelas, sementara Anda sudah lihat One More itu. Nah, saya ngomong khususnya Anda yang sudah mendapatkan cukup lumayan di One More ini gitu. Ya, jadi jangan sampai Anda melepaskan sesuatu yang di tangan yang Anda sudah jelas untuk mendapatkan sesuatu yang nggak jelas gitu. Ya, bersama dengan orang yang dulu ngajak Anda dan sekarang dia pergi. Ya kan, karena akan terjadi berulang nih. Anda masuk bersama dia, sudah itu dia pergi lagi gitu. Ingat umur tidak muda lagi, jadi mulai bijak ya, apalagi kalau tempat dia ngajak ini izinnya belum selesai, ya kan? Produknya belum jelas, ya. Sementara ternyata yang ditawarkan adalah ya bisnisnya sama gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai Anda berulang ya, terutama untuk Anda yang sudah pernah 2-3 kali ya di perusahaan seperti ini network marketing gitu. Mengulang lagi karena tadi ini sudah yang terbaik ya, produknya unik, ya cepat dirasakan manfaatnya, kemudian keuntungan langsungnya besar gitu. Tadi skalanya sudah benar-benar global. Kalau Anda berhasil, bayangkan begitu berhasil, rekoknya aja di Eropa ya, di Turki gitu. Ada pabrik sendiri. Jadi perusahaan ini sudah sangat sempurna. Tinggal cara menjalankannya harus lebih profesional. Nah, yang saya sampaikan, sekali lagi saya ulang ini gini. Harga produk kita, harga jualnya itu 1 juta, 1,5 juta. Jadi Anda harus mengerti target marketnya siapa gitu. Ya, ini harus dipahami gitu. Target marketnya siapa? Nah, karena target marketnya adalah middle up, maka Anda harus mengupgrade diri. Jadi salah satu dream yang Anda buat adalah tadi, boleh misalnya Anda lihat foto, Anda tukar foto itu dengan foto Anda jadi pembicara internasional ya di forum yang memang kira-kira yang mendengarnya itu orang-orang yang levelnya di atas gitu. Anda punya dream contoh, dengan anak-anak Anda pergi ke Eropa tadi, umroh kah atau apakah gitu. Dalam kondisi sudah memang diri kita tumbuh gitu. Ya, ingat karena Anda sekarang masuk di One More. Supaya Anda bersedia ditempa oleh upline Anda. Anda bersedia menghadapi tantangan dan gemblengan yang kuat. Karena ingat, mau naik kelas. Ya, artinya Anda tidak bisa dalam kondisi tetap seperti sekarang, tidak mau mengupgrade diri. Bagaimana caranya gitu? Karena ingat, market dari One More ini adalah orang-orang yang seperti apa nantinya. Ya, nah itulah makanya saya tekankan kalau diri kita belum bisa mengupgrade diri terlalu signifikan, ya cukup perbanyak menjual misalnya, iya kan? Perbanyak menjual, libatkan upline ya untuk dapat G1. Nah, jangan ingat karena kita belum terlalu bisa membimbing, maka tadi fokus ke diri sendiri gitu, ya. Begitu dapat member baru, dekatkan dengan upline, ya kan? Nah, begitu caranya, ya. Jadi itu teman-teman. Tapi sekali lagi, dream ini sangat penting buat Anda, ya. Jadi tadi saya sudah contohkan ada dream jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang, ya. Nah, tapi ingat di One More ini umroh itu bisa sangat jangka pendek, ya. Nah, istilahnya begini, kalau kita tidak terlalu pinter, yang kita punya kan tenaga nih, fisik gitu. Lakukan fisik tadi. Nggak apa-apa, agak ndablek sedikit gitu ya kan. Ndablek itu artinya terserahlah orang join karena kasihan, ya kan. Orang join karena lucu, biarin aja. Ya kan? Jadi jangan kitanya belum terlalu oke secara kemampuan, tapi gengsi dan malunya tinggi. Nggak bisa gitu, ya kan? Ya sudah biarin aja, agak-agak nekat dikit. Nah kalau di sini ada Cak Ian ya, Cak Ian kan, nah saya akan mendengar Cak Ian dan saya pasti tahu dengan pasti kalau seperti Cak Ian, awal-awalnya pasti apa ya, modal tenaga dan nekat saja. Ya betul, ada enggak Cak Ian ya di sini ya? Nah, ada Cak Ian ya, coba Cak Ian komen ya, tulis. Bener enggak kalau awal-awalnya dulu, pokoknya
kerja keras, datangin sebanyak mungkin orang, tempel, nggak usah malu-malu gitu. Nah, coba tolong ketik, benar nggak yang saya sampaikan? Ya kan? Nah, cuma kadang-kadang kita kan karena diedifikasi, karena apa, akhirnya kita tidak di posisi yang memang kita masih di sana gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak usah malu karena memang ingat teman-teman ya, berproses itu butuh waktu gitu. Ya, berproses itu butuh waktu ya. Misalnya ada yang bilang misalnya ya kan, Pak, kalau Pak Ari ngomongnya enak. Ya, nah benar Pak Ari itu katanya. Misalnya ada yang nanya, Pak Ari kok bisa ngomong itu enak? Ada yang bilang, kenapa Pak? Loh, saya ini bayangkan aja direktur umur 23 tahun teman-teman ya. Gitu ya, yang saya sampaikan. Dari SD sampai SMA itu saya ranking 1, ranking 2 se-Sumatera Selatan, bukannya satu kelas gitu, ya kan? Artinya memang ini apa ya? Artinya ini hasil baca, hasil tempaan dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa begini ini karena memang sudah apa namanya? Proses itu lama gitu. Nah, kalau misalnya ada yang ngomong dia trainer NLP, saya sudah ikut NLP itu dan sudah tamat di tahun 94. Jadi kalau dia ngakunya sekarang master NLP di tahun 2024, saya 94 itu sudah tamat NLP gitu. Yang jalan di atas api, makan beling itu training tahun saya 94-an gitu. Nah, artinya kenapa akhirnya kita bisa begini. Nah, untuk jadi manajemen itu tidak simple gitu. Ya kan? Nah, makanya kita dengan begitu kenapa kita harus belajar itu? Kita mengupgrade diri gitu. Mungkin peringkat bisa sama nanti, tapi tetap akan berbeda. Orang yang pendidikan itu membuat berbeda, lingkungan bergaul itu berbeda, ya. Nah, makanya salah satu yang Anda lakukan di sini, Anda tempel gitu. Mulai ngumpul dengan orang-orang yang memang secara pendidikan mereka bagus, ini bagus, tapi tidak nyaman kan? Memang nyaman itu kita apa namanya? Bergaul yang sama, ya. Karena nyambung katanya. Tapi kita tidak mengupgrade diri. Ya, nah jadi sekali lagi ini sederhana tapi Anda harus buat apa namanya dream book ini. Ya, tidak harus sempurna. Satu lembar saja cukup tadi yang saya sampaikan misalnya. Oke, mau ke Turki bulan Oktober tadi ya. Ada yang mau nikah sambil umroh, sambil nah itu tempel tuh ya, Bang Juhri. Tempel sebagus mungkin gitu. Bila perlu kalau sudah ada yang diincer perempuan itu ya tulis gitu ya apa pasang fotonya kalau memang sudah ada wanitanya yang diincar tapi simpan di balik lemari aja hanya Bang Juhri waktu buka gitu. Nah, sudah ada tuh kan. Itu lebih bagus gitu. Tempel fotonya, tempel ininya. Nah, itu maka power kita akan keluar. Ya tadi juga saya lihat misalnya Mas Prapto ya mau umroh itu, tempel itu. Tapi tambahin nanti naik panggung rekok di Vision D misalnya jadi triple diamond misalnya. Ya, itu akan menambah kekuatan. Nah, untuk Anda yang baru-baru contoh jalan-jalan ke Turki ya. Ya sudah, habis pun uangnya contoh Anda dapatnya 50 juta total ya. Udah habisin lah 50 juta itu. Toh Anda masih kerja saat ini ya. Kan tadi kan banyak yang masih kerja. Jadi benar-benar dipakai untuk jalan-jalan gitu. Ya. Nah, nanti ada yang ngingetin jangan lupa zakatnya. Ya, jangan lupa zakatnya. Artinya karena kan sebelum ikut One More pun Anda sudah berzakat itu. Jadinya artinya boleh gitu menikmatin diri itu supaya Anda mengeluarkan potensi terbaik. Setelah itu Anda libatkan upline Anda ya dan saya akan melibatkan diri dalam membuat dream book ini untuk tim inti ya. Supaya nanti begitu kita berhasil karena ini salah satu mungkin dream saya saat ini ya karena dengan pengalaman dan kita kan sudah bergaul nih. Kami mengalami artinya saya suami istri kan berhasil misalnya di perusahaan yang lama, kita kenal dengan beberapa top leader sampai hari ini berhubungan baik gitu. Nah, tapi ada salah satu dream saya ya, artinya dengan kemampuan saya ini saya bisa jadi manajemen, saya ingin orang-orang yang terjun di dunia network marketing ini benar-benar profesional gitu ya. Artinya sampai profesi ini benar-benar dihargai. Sampai hari ini profesi ini kan belum dihargai di pemerintah gitu. Belum diakui. Nah, itu salah satu dream saya gitu. Ya, jadi tapi tadi orang yang menjalankan bisnis ini juga jangan ngawur, maksudnya overclaim ya, terus selalu fleksi apa namanya tuh pamer-pamer yang nggak perlu gitu ya kan.
Karena produk kita bagus, kita nggak perlu nampilkan apa-apa ya. Kita tawarkan aja bisnis kita, produk kita. Ya kan? Nah, oke. Itu dream. Nah, yang kedua, gunakan produk. Nah, tapi ini kita akan buat sesinya minggu depan ya. Saya akan mengajak Dokter Mariyati, kalau misalnya ada Dokter Mariyati hari ini, insya Allah minggu depan, jadi kita akan Dokter Mariyati dulu yang akan mempresentasikan produk itu bagaimana, apa saja yang harus kita pakai gitu. Nah, saya sampaikan kenapa pakai produk itu penting. Ya, ingat teman-teman semua, kita itu jalan di bisnis ini, kelebihan bisnis network marketing itu begini. Kita adalah pemakai produk, ya, tapi yang juga ikut memasarkan produk. Nah, ingat kata-katanya itu. Itulah kekuatan bisnis ini, ya. Nah, nanti Anda bayangkan kalau caranya benar, itulah kenapa syarat network marketing produknya harus bagus dan dipakai gitu. Ya karena banyak selama ini terutama yang dulu binary murni, mereka berkedok saja produknya itu memang tidak bermanfaat gitu. Ya, jadi orang itu cuma untuk nutup aja, makanya dia selalu ngomong, dia berkeberatan kalau ada RO. Karena produk itu tidak bermanfaat gitu. Nah, kalau One More ini produknya bermanfaat, ya kan? PNG, semua kan mengakui PNG bagus, apa segala macam. Nah, itulah kenapa memang kita harus pakai produk itu. Nah, Anda bayangkan, kalau saat ini kan Anda sendiri misalnya, Anda belanja cuma 100 kivi, tapi kan berjalan waktu, entah 3 tahun lagi, entah 4 tahun lagi, kalau Anda menjalankannya benar, maka grup Anda akan ada 2.000 orang, 3.000 orang. Nah, bayangkan kalau 3.000 orang itu semuanya memakai produk. Ya, yang umum aja lah pasti. Setiap bulan kita butuh 1 pack PNG misalnya. Yang laki-laki nanti gentleman night, istri Anda pakaikan ladies night, anak Anda nanti B12 termasuk kita, dekamin dan lain-lain. Artinya per orang itu 100 kivi itu pasti bisa, apalagi kalau Anda benar menjalankannya setiap hari presentasi. Ya kan presentasi produk bagus itu dia harus ditempel, nggak bisa cuma cerita-cerita saja. Sekarang kalau Anda setiap hari presentasi, harusnya kan habis PNG Anda gitu. Jadi kalau sudah 2 tahun nggak pakai-pakai gitu, ingat 2+1 itu benar ya, 2+1 itu tapi tambahan saja gitu. Yang benar itu adalah ada RO setiap bulan ya. Nah tadi kalau 3.000 orang kali 100 kivi itu 300.000 kivi, 300 kivi gitu. 300.000 kivi. Ada omset di situ, maka bisnis Anda jalan. Apalagi kalau masing-masing Anda dari 3.000 tadi minimal setiap minggu merekrut 1 kiri basic, 1 kanan basic, artinya 200 gitu. Artinya masing-masing 300 kivi kali 3.000, maka akan ada 900.000 kivi. Nah, baru bisnisnya jalan. Ya kan? Nah, perusahaannya pasti hidup gitu. Ya kan yang tadi saya bilang tuh. 1 PNG saja ya kan 891.000. Kalau ada penjualan 1.000.000 PNG, maka 891 miliar. Maka insya Allah One More akan bertahan 1.000 tahun, 2.000 tahun. Dan karena pabriknya milik sendiri, ingat nih, akan ada riset rutin, ya, akan ada riset yang berkesinambungan, akan keluar produk-produk baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekaligus saya mau menjawab kemarin di meeting leader kan begini, ada isu yang menyampaikan bahwa katanya kualitas produk kita menurun, ya. Tapi ya dengar teman-teman semua begini. Saya sampaikan kan di sini posisi saya direktur marketing di sini ya. Saya tanya Anda kira saya mau bertahan di perusahaan yang mau menghancurkan dirinya sendiri? Ingat loh tadi, saya orang pintar gitu. Artinya saya juga nggak mau kalau memang perusahaan ini menurunkan mutu produk, saya akan keluar duluan. Saya ngomong kepada Anda. Tapi, nah ini catat ya, tolong catat semuanya. Kenapa saya milih One More? Coba Anda catat. Nomor 1, pabriknya milik sendiri. Ya. Kedua,
Saya sudah datang langsung ke pabriknya. Saya sudah ketemu langsung ownernya. Owner kita ini melibatkan istrinya, ya. Jadi Mr. Mustafa itu istri beliau terlibat, anaknya, ya, menantunya, semua anaknya terlibat, menantunya juga terlibat. Nah, menurut Anda, itulah kenapa saya milih One More. Artinya mereka ini tidak mungkin main-main. Mereka serius membuat perusahaan ini gitu loh. Memang ada orang mau nipu melibatkan seluruh keluarganya. Nggak mungkin gitu. Artinya dia akan pertahankan mati-matian perusahaan ini karena sudah melibatkan seluruh keluarga. Apalagi internasional kan, artinya kalau dia main-main, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Kecuali dia bukanya misalnya di kecamatan apa gitu ya, di desa mana, di pedalaman gitu. Ya, kalau dia sudah internasional, mau main-main menurunkan kualitas produk, nggak mungkin bro gitu. Kami pebisnis, tidak ada orang bego yang mau ya menghancurkan bisnis yang sudah dia bangun 11 tahun. Nah, kebetulan yang menggoreng-goreng ini kan perusahaan baru yang baru mau buka. Plus orang One More yang baru saja pindah gitu ya. Pasti. Jadi itu yang saya mau ingatkan kepada Anda di momen ini, terutama leader juga untuk orang baru. Artinya Anda beruntung di One More ini ya, dan itu sudah menjadi alasan salah satu alasan besar saya kenapa saya milih One More gitu. Karena tadi pabrik milik sendiri dan ownernya melibatkan seluruh keluarga. Artinya dia serius. Ya kan? Nah, tadi kalau dia pabrik milik sendiri maka akan ada riset, terus akan keluar produk-produk baru. Ya, nah orang mungkin jarang ngomong ini ya, tapi begitu ya. Yang tadi salah satu kenapa saya salah berikutnya adalah karena ini memang benar-benar internasional. Artinya kalau kita berhasil, kita nih jadi penduduk dunia nih. Ya. Nah, nanti misalnya Anda ditawarkan sebuah perusahaan yang sama, levelnya lokal. Halo semuanya, sepertinya Pak Ari ada gangguan teknis ya. Jadi sambil menunggu Pak Ari, Oke, Go. mungkin... Sorry, Go. Oh sudah Pak ya? Ya, nanti saya ini ya. Ini kedengaran suara saya ya. Iya iya kedengaran Pak, udah oke lagi. Ya, nanti saya balik lagi ke laptop. Jadi tadi saya lanjutkan, artinya Ya. jadi apa namanya? Kalau kita berhasil, ya insya Allah kan kita memang jadi leader kelas dunia dibanding kita ngambil perusahaan lokal ya. Mungkin tadi harganya lebih murah, ya kan? Ini, nah menyangkut harga teman-teman nih saya jelaskan ya. Ini kan kita bahas produk nih. Nah, apa yang saya sampaikan ini juga kata-kata yang nanti Anda bisa pakai waktu Anda memprospek orang. Ya, jadi misalnya ngomongnya begini, ini loh murah gitu. Ingat teman-teman, semua perusahaan seperti ini ya, kita itu mendapatkan untung biasanya presentase gitu ya. Jadi kalau misalnya harga produknya 20.000 ya. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa yang menjalankan bisnis seperti ini, cita-citanya kepengen dapat penghasilan puluhan bahkan ratusan juta bahkan miliaran. Tolong Anda tulis di situ. Saya misalnya. Ya. Oke, ya. Nah, oke, ya. Nah, sekarang saya tanya Anda, kalau misalnya harga produknya 20.000, ya kan? Kan kita kan tahu bahwa bisnis yang benar ya, yang saya sampaikan itu bisnis yang benar. Kita kan dapatnya persentase dari omset. Nah, sekarang misalnya harga produknya 20.000, ya. Anda laku 100.000 piece saja, ya. Itu omsetnya baru berapa? Ya kan? Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Anggaplah misalnya tadi saya katakan,
kalau harga produk itu 20.000, laku sekali misalnya, ya kan? Nah, Anda dengan tim ini isinya 10 orang. Bagaimana caranya kita mau dapat bonus 100 juta itu? Dibandingkan dengan sebuah produk yang harganya 891.000 atau 900.000. Artinya untuk mendapatkan bonus yang sama saja, ingat 20.000 mau ke 900.000 itu kita harus jual berapa ribu gitu. Ya, nah jadi produk murah itu bukan hal yang bagus. Yang penting produk itu sesuai dengan kualitas dan manfaat yang kita terima. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Produk One More ini harganya dengan manfaatnya itu tergolong sebenarnya murah gitu. Ya kan, coba nanti di compare ya. Nah, ini aja produk kita yang baru Glutamor itu ya. Saya sudah lihat, bahkan kemarin ada istri saya menunjukkan ada perusahaan lokal, dia menjual secara konvensional glutamornya. Saya yakin kalau dia konvensional biasanya kualitasnya tidak akan sebagus produk-produk yang dijual secara network marketing ya. Ya. Dia sudah jual per satuannya itu 500.000 lebih gitu. Ya, nah ada kemarin itu yang saya tahu misalnya orang ya cukup terkenal, dia menjual glutamor itu 4 juta gitu. Nah, sementara kita kan 990 itu dapat 2 botol gitu. Nah, artinya harganya kompetitif ya. Tapi juga misalnya tidak 10.000 ya kan. Kalau dia 10.000 kacau. Nah, tapi kemarin itu saya tadi untuk melanjutkan yang saya sampaikan, ada teman-teman leader memberitahu ada salah seorang yang kebetulan dia juga pengusaha, dia bertanya, harganya kita ini kok lebih murah dibanding negara lain di Eropa? Ya, saya jawab, karena di Eropa itu biaya personal mahal, ya kan? Biaya pegawai, biaya ongkos kirim, dan lain-lain. Itu mereka lebih mahal dari kita, sehingga kita bisa harga kita lebih murah. Tapi sama sekali tidak menurunkan mutu. Artinya, karena tadi konyol kalau perusahaan seperti One More dengan skalanya internasional, ya, pabrik milik sendiri melibatkan seluruh keluarganya di bisnisnya, dia menurunkan mutu. Dan kita berdoa mudah-mudahan hal itu tidak pernah terjadi ya. Tapi kita care nih, karena saya disampaikan misalnya, Pak, kok kayaknya begitu dipakai tidak seperti dulu. Nah, kemarin kami meeting leader, ternyata semua ngomong enggak Pak gitu ya. Hanya saja ya mungkin ya cara makainya yang belum tepat misalnya ya. Dosisnya yang kurang misalnya. Contoh kan 1 lembar itu dosis untuk 1 orang dewasa, itu harusnya 1 lembar dipakai. Terus juga mungkin orang yang bersangkutan itu waktu masangnya misalnya keringatnya masih banyak dan lain-lain sehingga dia lebih cepat lepas gitu ya. Nah, jadi itu saya menyangkut. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan produk supaya kita yakin produk kita yang terbaik. Ya, nah, jadi sekali lagi saya menjawab. Ya, jadi kalau ada yang ngomong dia ndak beli lagi produk, ndak pakai-pakai dari pertama join karena ndak mau RO, ya berarti dia pasti goyang nih begitu dibilang sekarang kualitasnya menurun, dia akan goyang karena dia ndak make. Tapi kalau dia make terus, ya kan dia, oh enggak kok saya baru pakai gitu. Nah, misalnya ngomongnya dengan saya akan tunjukkan saya pakai enggak gitu, ya. Ya, walaupun ada yang nanya, ya saya kebetulan saya bilang karena saya ada di Surabaya, saya belum tahu yang yang datang terakhir, tapi nanti saya akan lihat dan kita akan pakai. Dan percayalah kami manajemen ya akan benar-benar konsen ke, nah ini nih betul Pak masih tetap sama ya. Nah artinya kalau teman-teman yang ada hadir di Zoom ini merasakan bahwa kurang, nah coba nanti kita diskusikan atau Anda tanya ke upline Anda menyangkut penggunaan itu. Karena kemarin itu semua bertestimoni tidak ada sama sekali penurunan kualitas itu. Dan saya sudah tanya Mister Gigit langsung, ya, ya tapi kita hati-hati memang ya, jangan sampai nanti ada pihak yang memanfaatkan itu, khususnya PNG kan. Teman-teman harus kami sampaikan bahwa PNG itu, ginseng merah Korea itu tidak boleh dikirim ke luar negeri. Jadi kita tetap finishingnya ada membuat
terakhir itu kan harus di pabrik itu gitu. Nggak bisa kita ini. Itulah kenapa PNG itu kita masih ada melibatkan perusahaan lain ya. Tapi ini masukan itu nanti akan kita kita perhatikan dengan baik karena kita memang harus menjaga kualitas produk kita itu. Ya, apalagi kalau dia produk yang jadi backbone kita ya. Kan PNG itu kan produk utama kita kan. Ya, jadi kita enggak mungkin main-main dengan PNG. Kita pasti akan jaga PNG itu dengan sepenuh jiwa raga ya artinya. Nah, itulah kenapa patennya kita yang punya gitu. Ya. Bentar ya, ini insya Allah sudah masuk lagi di laptopnya, jadi bisa lebih bagus. Ya, oke ya. Ini suara saya jelas kembali, Bang Igo? Oke. Jelas Pak, aman Pak. Oke ya, kita lanjut. Jadi teman-teman semua, kita lanjutkan tadi menyangkut produk ya. Nah, oke. Nah, sekarang berarti penjelasan produknya itu sampai di sini dulu karena waktu kita sudah. Jadi teman-teman, saya ingatkan training kita akan buat setiap hari Rabu ya. Nah, nanti jamnya jam setengah 2 dan insya Allah kita akan selesai jam 3 ya. Nah, itu salah satu yang saya pastikan dan saya mengajak teman-teman semua kita on time dengan waktu dan profesional kalau jadi pembicara. Oke, nampaknya Pak Ari hilang koneksi lagi ya. Sebentar, mau ditunggu. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Ari, sudah ada Ada nih. pertanyaan, Bang Igo? Yang ada yang Pertanyaan ingin dulu. ditanyakan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Ya, ini salah satunya ini. Jadi ini saya dibantu oleh Mas Adi nih ya, anak saya. Jadi anak saya ini teman-teman sekalian salah satunya memang cita-citanya sudah pergaulan internasional. Nah, itu sekali lagi kenapa saya milih One More bukan perusahaan yang lain ya. Jadi salah satunya adalah kita menyiapkan untuk anak-anak kita ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan atau kalaupun tidak pertanyaan, ada komen gitu. Tadi saya lihat Pak Rusli ini waktu itu raise hand ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rusli, silakan. Ya, Pak Rusli DG Ngopa ya. Dari mana Pak Rusli? Ya, silakan. Mungkin boleh di-resend sekali lagi Pak Rusli biar saya bisa tahu yang mana akunnya Ya, Pak. ada yang lain mungkin dari Bang Juhri atau yang lain semua leader. Artinya dalam training ini aturan one more berapa kanan berapa kiri. Oh, itu ya. Kalau ini nanti mungkin dijawabnya di sesi yang lain ya. Berapa kiri berapa kanannya karena nggak ada berapa kiri berapa kanan. Sebanyak mungkin saja Bapak ya. Lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita hybrid gitu ya. Jadi
ini perubahan, nah menyangkut marketing plan berarti ya. Perubahan sekarang ini tidak ada satupun perusahaan yang binary murni ya. Saat ini semua rata-rata pakai hybrid. Nah, salah satu perubahan hybrid itu adalah dia tidak harus seimbang kiri, seimbang kanan gitu. Artinya kaki lemahnya berapa, maka pairingnya dihitung gitu. Dan di kaki utama itu pairingnya tidak hilang. Apa omsetnya tidak hilang, tapi ditunggu apa namanya di periode berikutnya. Itu salah satu hibrid. Kemudian tadi biasanya dia gabungan antara unilevel dengan binary. Karena saat ini kalau binary murni sepertinya sudah tidak ada yang mau juga izinnya biasanya tidak diberikan oleh pemerintah ya. Termasuk APRI sendiri kayaknya sekarang kalau kita binary murni itu tidak di untuk masuk APRI dia tidak dikasih ini rekomendasi gitu ya. Nah, karena sudah banyak bukti kenapa orang dulu bangkrut misalnya ya saya sampaikan gitu. Karena biasanya kan binary dulu ya 9.000 memang harus 9.000. Begitu 7.000 dia hangus gitu. Ya, kalau sekarang kan 7.000 maka pairingnya dihitung 7.000 saja. Nah, makanya waktu itu ada yang ngomong, Pak, kalau binary itu pokoknya sudah ini ya kita tidak pernah binary ya. Jadi one more tidak pernah binary. Dari awal one more yang saya tahu adalah hybrid. Ya, jadi untuk teman-teman yang dulunya binary, jadi tidak persis sama apa yang teman-teman pahami tentang binary. Ya. Jadi one more dan hybrid. Oke, Oke. Mas Teguh ya. Oh, matiin meetingnya. Aku mau buka nomor kamu. Kenceng soalnya. Itu mau bertanya atau bagaimana? Berarti matiin. Nah, ini dari Muhammad Said. Ya, saya tadi sudah jawab, Pak. Artinya pasti sebuah perusahaan dengan skala seperti One More ini, ya. Kenapa sebelumnya gini? Kalau Bapak atau Ibu pernah bergabung di perusahaan lain dan terjadi penurunan penurunan kualitas karena mereka maklun rata-rata, ya. Kalau maklun itu, itulah kita tidak punya maklun itu artinya begini, nitip produksi gitu ya. Artinya kita punya formulasi, kita menitip produksi di pabrik orang lain. Nah, biasanya yang punya maklun ini nanti jual formulasi itu ke orang lain karena formulasi itu tidak bisa dipatenkan, ya. Yang dipatenkan kan mereknya. Akhirnya contoh nih, kalau dia Omega, makanya ada Omega yang dijual oleh beberapa perusahaan gitu. Tapi kalau One More ini kan paten produk ya, paten formulasi gitu. Makanya orang nggak boleh. Dan dia pegang patennya internasional sehingga kalau orang mau ngurus izin patch ya di Indonesia, insya Allah sulit keluar nanti izin-izinnya gitu ya. Karena yang punya paten, karena waktu mau ngurus itu diminta orang patennya. Izin bertanya, oh ya, yang lingkarannya lebih kecil betul ada ya, dan saya tanya sendiri memang, dan itu lebih kan yang lebih kecil kan rasanya lebih kuat ya, lebih nempel ya. Teman-teman boleh berkomen. B12 yang lebih kecil lebih tempel ya, nempel kan. Ya, itu jadi salah satunya, tapi secara ingredient semuanya sama. Ya. Nah, itu memang lagi kepinginnya supaya dia lebih simple. Ya, suatu saat sebenarnya ya, kalau misalnya apa namanya PNG itu lebih kecil, menurut Anda lebih bagus nggak gitu? Coba saya tanya nih, ya, semua tanya nih. Misalnya PNG itu bisa seukurannya kolagen aja. Menurut Anda lebih oke nggak coba? Iya gitu. Nah, ya memang jangan dulu katanya karena mau dipotong gitu ya. Nah, ada yang ngomong tentu kurang maksimal. Yang saya sampaikan begini, kalau saat ini itulah makanya Anda lihat ya produk kita itu beda produk, beda bahannya lihat. Anda lihat di Kamin kan warnanya putih, ukurannya segitu gitu. Ini nah itu menunjukkan bahwa produknya benar. Ya kan? Artinya dia beda bahan, beda ingredient, beda tempat nyimpennya. Itu baru benar gitu. Ya tadi saya ngomong kan dengan pengalaman saya di pabrik kan lama gitu. Jadi saya tahu
Kalau dia sama semua bentuk produknya, nah itu saya akan ada question mark yang sangat besar gitu. Bohong dia pasti gitu. Karena beda bahan, beda ingredient itu, maka bahan produknya akan berbeda. Ukurannya pasti berbeda. Ya gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang saya maksudkan, nanti mungkin akan terjadi, karena ingat ya, ini kan formulasi sendiri dan mulai dibuat pabrik sendiri. Nah tadi tapi ginseng merah itu masih punya Korea ya gitu. Tapi misalnya nanti ketemu bahan lain yang lebih keren, karena kan pengetahuan itu tumbuh gitu. Ya, nanti jadi Anda jangan juga terlalu minded misalnya, wah harus begini ya. Enggak kan? Kalau nanti tahu-tahu semuanya sudah makin maju gitu ya, PNG-nya cukup cuma selingkaran kecil gitu, tek gitu ya, itu akan lebih. Nah, saya lagi ngomong nih, misalnya ada enggak obat jerawat gitu ya, tek ditempel gini jerawatnya hilang gitu ya kan. Nah, itu kan patch juga bisa tuh. Saya lihat ada beberapa apa namanya? Yang sudah mulai kan ditempel aja kan, tet gitu obat jerawatnya. Nah, itu sebenarnya peluang kita nih karena obat jerawat itu pangsa pasarnya besar ya dan ibu-ibu atau gadis-gadis gitu ya wanita lah ya dia akan mengeluarkan uang yang besar mau untuk tidak berjerawat gitu. Dan ibu-ibu tadi saya lanjutkan untuk anak laki-lakinya supaya dia mulus itu termasuk istri saya sendiri dia kalau untuk anak saya itu dia akan carikan walaupun saya bilang perawatan laki-laki dan wanita itu berbeda gitu ya. Ya gitu. Oke, ada enggak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita stop ya. Ya, contoh nih ya. Ada enggak Bang Igo? Saya baru gabung di One More sekitar 3 hari. Tolong tipsnya. Langkah awal untuk sukses, Ya. apa yang perlu dilakukan? Nah, ya itu tadi salah satunya Bapak punya. Ya Bapak kalau ini dreamnya boleh belakangan Pak. Beli dulu produk ya. Beli produk sesuai kekuatan kantong Anda. Artinya kalau Anda mampu beli gold, Anda beli gold. Jangan Anda mampunya beli gold, Anda beli basic gitu. Ya, karena ini kan dengan Anda beli gold, Anda dapat semua produk. Anda bisa mencoba semuanya sehingga Anda merasakan manfaat maksimal dan Anda yakin nanti. Karena teman kita kan beda-beda. Jadi pakai produk itu untuk diri kita juga untuk nanti bisnisnya kita larinya kemana gitu. Nah, ini yang kedua, apa penjelasan terbaik underestimate soal MLM gitu. Ya tadi, kita tunjukkan bahwa cara kita berbeda. Iya kan? Karena kita tidak bisa, karena memang ada perusahaan-perusahaan lain yang, contoh tadi overclaim, ya kan? Nah, makanya saya ngomong, jangan overclaim. Ya, jadi tidak ada produk dewa yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Nggak ada gitu. Jadi kalau Anda nawarkan PNG, harusnya Anda tawarkan produk yang lain. Karena kita bukan jual produk dewa. Ya di One More itu kan begini. Seperti Dr. Mariati kemarin di Solo ngomongnya begini. Kalau Anda laki-laki, Anda pakai PNG di awal-awal. Dan juga Anda pakai Gentleman Night. Baru setelahnya apa? Misalnya seperti saya rutin pakai Dekamin gitu. Karena dengan usia 55 tahun ini kan kita harus menguatkan tulang, sendi-sendi, dan lain-lain. Baru dia terasa gitu. Karena kalau terus pakai PNG terus tapi pengen awet muda ya sulit gitu, ya kan? Di situ Anda harus pakai kolagen misalnya. Ya. Nah, makanya belinya itu, ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ya, Pak Alda Mokhtar, itu dalam rangka untuk supaya orang tidak underestimate kepada kita yang menjalankan bisnis seperti ini. Nah, makanya tadi saya tidak menyebutnya MLM gitu. Kita menyebutnya network marketing, ya, karena itu salah satu cara supaya orang tidak MLM gitu. Nah, tapi kalaupun dia nyebut MLM ya teorinya misalnya answer the question with question, ya. Emang kenapa kalau MLM? Tanyanya begitu. Oh, di MLM ini banyak yang bangkrut. Tanya, siapa Pak yang bangkrut? Nanti dia ngomong, oh teman saya yang di Papua. Ya padahal dia cuma dengar cerita. Ya kan? Dia ngomong, banyak orang yang menipu. Tanya, siapa? Bapak pernah ketipu? Gitu. Nah, teorinya semua sama. Answer the question with question. Dan jadilah pendengar yang baik. Gitu. Nah, kelemahan orang di network marketing ini,
Dia kepingin ngomong terus gitu, karena tujuannya cuma mau presentasi, bukan mendengar. Akhirnya dia terlalu banyak bicara yang bukan ditanyakan oleh orang yang mau kita ajak. Ya kan? Orang lagi nanya produk, dia jantungnya bermasalah. Anda menceritakan marketing plan. Akhirnya dia tidak cocok gitu kan. Tapi kalau kita banyak mendengar, ternyata dia cuma misalnya lagi susah buang air besar. Ya kan? Anda tawarkan PNG gitu ya kan. Padahal mungkin Anda harus tawarkan slim style misalnya, ditambah dengan PNG. Atau dia sudah pernah pakai PNG, tapi dia ngomong dia kurang merasakan manfaatnya karena kurang dosis. Ternyata dipotongnya 4, dipasangnya gitu. Padahal saat itu dia lagi sakit parah. Nah, atau kita langsung menebak, oh enggak mungkin Pak saya begini. Kan enggak begitu. Tapi Anda dengar dulu mereka bicara apa, baru Anda menjawab apa yang mereka tanya. Enggak usah ngalor ngidul ke tempat yang lain. Itu salah satunya. Dan itu kelemahan atau kesalahan yang banyak terjadi di orang yang menjalankan bisnis seperti ini. Ya. Dia sering menyampaikan atau belum selesai orang bertanya, dia sudah presentasi gitu. Dia lupa menggali sebenarnya orang itu pengen nanya apa gitu. Atau tadi dia tidak suka karena apa. Nah, contoh dia ngomong, saya dulu bangkrut. Tanya, kalau memang dia ya, kenapa Pak dulu bisa bangkrut? Kami disuruh belanja terus, sementara produknya tidak bermanfaat. Nah, berarti Anda jelaskan, oh berbeda Pak di sini. Nah, Bapak beli dulu aja satu, ya. Bapak sudah bisa ini. Nah, karena dia lagi tidak percaya dengan produknya. Kan begitu. Nah, Anda suruh pakai dulu, pakai PNG, suruh dia satu lagi pakai Gentleman Naik gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau saya dari dulu, kalau saya tahu orangnya punya duit, ya. Kalau saya tahu orangnya komitmen, saya pakai dulu produk saya tidak suruh dia langsung beli. Contoh tadi, saya kasih dia 3 lembar PNG, saya kasih dia 1 plek misalnya Gentleman Night itu, saya ngomong, Bapak pakai dulu saja. Tapi setiap hari saya akan telepon dia, memastikan dia pakai, nah, dengan deal. Kalau nanti memang bagus, berarti dia bayar gitu. Nah, begitu caranya. Itu salah satu yang membuat kita jadi lebih profesional. Nah, itu juga kenapa kita harus punya stok. Ingat tadi yang saya bilang, orangnya memang punya duit dan komit. Ya kan? Nah, selama ini kan tidak. Kita nempel ke orang yang nggak punya duit dan sering memang tidak komit. Lagi tidak punya pekerjaan, kan akhirnya dia ngomong, nggak ngefek Pak produknya, padahal dia udah sembuh semuanya. Gitu. Karena nggak ada duit, orang nggak ada duit, terus mau bagaimana kan? Nah, gitu. Oke, izin bertanya, saya Bu Sinta. Oh, itu dah ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ya mungkin ini sudah jam 3, kita cukupkan hari ini, ya. Nanti kita akan sambung di minggu depan, ya. Insya Allah kita akan ngomongin produk dengan lebih mendalam plus, ya. Karena ini kan nanti akan dirangkum, ya. Berikutnya adalah bagaimana cara presentasi dengan baik, ya. Baik dia one on one maupun home meeting atau table talk, ya. Gimana posisi kita duduk seharusnya gitu. Yang tadi menjawab hanya yang ditanya. Kan begitu kalau kita prospek itu. Terus jangan lebih dari 30 menit misalnya. 1 jam semua harus sudah selesai. Itu penting gitu. Ya, jangan misalnya kita janjian dengan orang dari jam 1, jam 5 belum selesai gitu. Memang dia lagi semangat hari itu, tapi diajak ketemu sekali lagi dia tidak mau. Atau minimal istri atau suaminya marah. Oh, tidak balik-balik katanya. Belum dapat duit sebabnya. Ya. Tapi kalau dia sudah dapat bonus 5 juta, nggak apa-apa, agak lama. Ya, jadi saya mengingatkan teman-teman, ini cara menjalankan bisnis dengan profesional. Jadi kalau janjian, jangan sampai kita telat. Nah, itu salah satu yang tadi, bawa produk, ya, selalu bawa kertas dan ballpoint. Jadi begitu Anda presentasi, Anda harus ada tulisan yang Anda berikan kepada orang yang Anda prospek. Jadi bukan kosongan saja gitu. Ingat, bisnis dan kata-kata kita kan begini. Menjalankan bisnis dengan benar dan mendapatkan hasil maksimal. Ingat, apa yang Anda lakukan itulah yang akan ditiru oleh tim Anda. Nah, kalau kita misalnya, wah, no, jalan aja begitu, tahu-tahu langsung ke kafe gitu.
Belum apa-apa Anda sudah keluar duit 300.000, nggak nempel produk sama sekali ya Pak ya. Bangkrut semua tim Anda. Ya kan? Apalagi tadi tidak ada sama sekali RO. Bubar perusahaan Anda tadi itu. Jadi artinya bukannya One More yang bubar, tapi misalnya Pak Rusli. Kalau Pak Rusli menjalankan caranya begitu, maka tinggal nunggu aja Pak Ruslinya bangkrut dan tim Anda akan bangkrut karena tim kita meniru apa yang kita lakukan. Tapi kalau Anda tadi bawa produk, ya kan, bawa peralatan yang lengkap, Anda ngomongnya juga benar gitu, tampil dengan benar, ya insya Allah percayalah ya, kalau Anda ngundang 5 orang dengan target yang benar, Anda tempel PNG, maka pasti Anda akan dapat uang. Ya, percayalah. Ini sudah kita buktikan. Dan saya yakin teman-teman sudah membuktikan semua. Tempel intinya begitu. Ya, didemukan. Nah, itu tadi misalnya glutamor pasti ya, dan kan tidak ada masalah dia beli lembaran pun kita bisa lakukan, kita bisa layani gitu. Ya. Tapi dia bayar, produknya ada, ya. Nah, kalau misalnya Anda memprospek, ya saya lah suami istri ya. Kita kalau orang yang tidak bawa produk, ngomong Anda berbusa-busa, kami nggak akan dengar gitu. Ya kan? Dan kita langsung, apalagi kalau dia ngaku leader tuh. Nggak ada bawa produk, kita akan ngomong, ini apa gitu ya kan. Ngabisin waktu saja, kita nggak akan dengar. Paling kita menghargai saja, berapa menit kami akan pulang. Ya, karena bisnis apa, nggak ada produk, nggak ada yang ditunjukkan. Ya kan? Nggak bisa. Ya, nah tadi yang Bapak tanya kan, bagaimana supaya orang tidak underestimate dengan Anda yang menjalankan, oke Bapak pakai istilah MLM gitu. Karena banyak yang begitu. Ngomong panjang lebar, nggak ada produk, nggak menuliskan apa-apa. Dia cerita bla 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 bla, dia cerita dia sudah beli rumah, beli mobil, beli segala macem gitu. Ya kan? Padahal dia datang naik sepeda motor, butut lagi gitu. Ya kan? Nah, itu yang akhirnya kan namanya bluffing, namanya apa namanya? Menceritakan sesuatu yang tidak ada, ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu ya. Saya kembalikan ke Bang Igo ya. Sekali lagi mari kita menjalankan bisnis kita dengan benar ya. Insya Allah kalau Anda praktekkan ya. Ingat kita nih, learn, do baru teach ya. Nah, makanya kalau Anda mengundang tim Anda belajar bersama, maka bareng nih, learn, do-nya bareng. Ya, baru nanti teach gitu ya kan. Nah, jangan learn teach gitu. Artinya belajar ngajarkan, belajar nggak ada praktek. Bukan begitu cara menjalankan bisnis ini. Jadi Anda pastikan Anda praktekkan dulu, baru Anda mengajar gitu. Nah, itu yang bahayanya kalau misalnya ada yang buat materi, dia belum praktek materi yang dia sampaikan. Tadi, learn, teach. Learn, teach. Sementara belum tentu materi yang bagus itu bisa dipraktekkan di tim kita, di bisnis kita. Dan itulah yang banyak terjadi di bisnis network marketing. Banyak orang suka buat materi, tapi materi itu tidak pernah dia jalankan. Ya kan? Nah, oke, teman-teman, ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, lakukan dengan cara yang benar dan insya Allah Anda akan mendapatkan yang terbaik dan terbesar di bisnis One More. Karena Anda sudah berada di perusahaan yang tepat dengan produk yang tepat. Salam semuanya, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, Bang terima Igo. kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ari untuk ilmu yang luar biasa. Semuanya saya mohon bantuannya untuk ketikkan angka 1 untuk materi yang luar biasa dari Pak Arianto Hidayat pada siang hari ini. Beliau telah mengajarkan kita banyak hal, mulai dari bagaimana kita membuat impian, bagaimana cara kita menggapai impian kita, mengupgrade diri kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan menjalankan bisnis One More yang baik dan benar, dan kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, video hari ini akan kami upload di akun YouTube resmi dari One More International Asia. Nanti akan kami beritahukan linknya juga, dan sampai jumpa pada pertemuan Bang kita Igo, kayaknya selanjutnya. buat foto bersama, Bang Igo. Buat foto bersama mungkin. Oke, boleh sebentar Pak Nah, saya ini. senyum semuanya ya. Ada Om. Senyum terbaik. Oke, sebentar. Nah, Kita cara tampilkan untuk semuanya gimana? Om Juhri, ada Om Juhri?
Ini Om Juri, Igo. host. Nah, tolong bantu tampilkan semuanya. Oke, tampilkan semuanya guys. Nah, ini nih, doakan Yes. nanti Bang Juhri mendapatkan jodoh, naik panggung, nanti terus umroh Amin. ya, nanti di bulan Amin. Oktober Insya ya. Allah. Amin. 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 Ah, Kalau jodoh calonnya udah ada nih kayaknya. Oke Tinggal. semuanya, kita akan melakukan. Ayo semangat kita semangat. Yuk foto yuk, foto yuk. Yuk, Ayo. siapa yang foto Om Igo? Siapa gue yang memfotonya? Kasih hitungan ya. Oke, nanti bisa Bang. Oke. Ya, saya dari HP saya. Ya, ini karena banyak berarti harus udah kelihatan beberapa tuh kali ya Om semuanya. Igo ya. Sebentar, kayaknya kita remove spotlight dulu. Senyum terbaiknya mana Buncis? Buncis senyum terbaiknya dong. Oke. Warga One More. Udah Go. Oke, semuanya udah nyalain kameranya. Kita foto dari HP aja biar lebih bagus hasilnya ya. Atau saya sini bisa Oke, screenshot nih, nanti saya siap. kirim di grup. Boleh, siap. Terima kasih Om. Oke, saya screenshot ya. Oke, Berapa kali ya, screenshot fokus. ini karena banyak peserta. Ya, semua ya. Gelombang pertama nih, ya. Semuanya, 1, Oke, semuanya. 2, 3. Ya. Tangannya semuanya begini ya, 1 ya. Oke, Buncis. Oke. Oke, sekali lagi. Berikutnya lagi. Takutnya nggak dapat malah marah ntar. Gelombang kedua. Gelombang kedua. Buncis. Iya, berikutnya ya. Yang belum dapat sabar ya. Buka kameranya ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, yang kepalanya coba kelihatan kepalanya doang. Nah, ayo, resiko ya, resiko. Ya, ayo muncul. Jangan cuma nanti matanya doang yang kelihatan. Ayo, 1, 2, 3. Ya ilah, disuruh senyum aja susah, ya ampun. Gimana mau sukses senyum aja susah ini pada? Ayo, 1, 2. Ayo kameranya yang belum kelihatan, dibuka kameranya. Dibuka kameranya, hitungannya cuma sampai 3 loh nih. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2. Yang nggak buka kameranya nggak dipoto ya. Yang nggak buka kameranya nggak dipoto. Oke, sudah cukup. Banyak yang nggak buka Oke. kamera. Langsung di-share di grup ya, Bang Igo. Ya, langsung di-share di grup. di-share grup. Ya, Siap. supaya Ya, Pak. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa kita di pertemuan selanjutnya hari Rabu minggu depan kita pembahasan materi kita selanjutnya. Baik, sampai jumpa. Saya izin zoom-nya. Dadah semuanya.